Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Sekedar mengingatkan, biasanya kalau sudah dekat dengan waktu lebaran seperti ini, banyak penipuan-penipuan yang dilakukan oleh para ibu-ibu rumah tangga. Karena saya akan merangkum sebuah drama yang terinspirasi dari kasus 2006 silam, yaitu kasus penipuan barang abal-abal menjadi barang branded merek Swiss. Tapi sebelum ke alur cerita, seperti biasa saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu sebelum nonton, biar sehancur-hancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, The Art of Sarah. Saketap. Hari Senin Kliwon waktu Korea, di sebuah acara pesta peluncuran koleksi tas merek Boudoir 2024, terlihat seorang wanita cantik sekaligus kepala cabang Boudoir di Asia mendekati salah satu tasnya, lalu memayungi tas tersebut dari hujan salju yang tiba-tiba turun. Beberapa hari kemudian, orang-orang berbondong-bondong mendaftar masuk mall, yang mana di sana akan diadakan sebuah perilisan tas branded. Sampai-sampai komunitas joki antrian rela tidur di sana agar tidak keduluan orang lain. Salah satu joki antrian yang hendak ngudud, tak sengaja menjatuhkan koreknya sendiri ke dalam gorong-gorong. Dan ketika dilihat, si joki langsung teriak histeris melihat ada sesosok mayat wanita yang sudah membeku di bawah sana. Beberapa menit setelahnya, seorang detektif bernama Pak Mugyong ditugaskan untuk menyelidiki mayat tersebut, dan ngerinya dia meninggal dalam kondisi muka yang cukup berantakan. Tak ada identitas ataupun ponsel yang ditemukan di sana, hanya ada tas ungu berlogo seri UPL 102 IT. Makanya pihak polisi segera mengecek ke toko penjual menanyakan siapakah kira-kira pembeli tas tersebut. Sementara dokter yang menangani otopsi si korban memberitahukan bahwa kondisi mayat perempuan ini sangatlah tragis. Si pelaku memukuli wajah korban hingga gusi dan hidungnya amblas. Tapi bukan itu yang membuat korban meninggal, melainkan karena kedinginan. Mayat korban susah untuk diidentifikasi. Mereka hanya menemukan sebuah tato di kakinya bertuliskan kesedihan yang indah. Artinya, Mugyong akan menemui jalan terjal dalam mengungkap kasus ini, dan dia membutuhkan seorang rekan agar membantunya melakukan penyelidikan. Tak lama kemudian, telepon masuk memberitahukan hasil penyidikan tas ungu yang berada di dekat korban. Ternyata pemiliknya adalah Jong Yojin, seorang direktur merek kosmetik Nox. Namun, setelah dikonfirmasi, katanya tas ungu itu dia berikan kepada temannya bernama Sarah Kim. Tak pikir panjang lagi, Mugyong segera mendatangi Yojin untuk membantu mengidentifikasi apakah benar jasad ini adalah temannya. Dan Yojin sangat terkejut karena jasad yang ada di hadapannya adalah jasad Sarah Kim, temannya. 잠시만 혼자 있고 싶은데요. 가방 준 친구는 사라킴, 여기 지사장이래요. Yojin pun kemudian menceritakan awal mula dia bertemu dengan Sarah. Waktu itu di toko tas Birkin, Sarah dengan pakaian apa adanya masuk ke sebuah toko sambil membawa koper besar. Si pelayan yang menyangka kalau Sarah adalah orang miskin berusaha memperingatinya agar tidak masuk karena yang boleh masuk hanya orang-orang kaya dan memiliki member saja. Sarah seakan tak peduli, terus nyelonong melihat-lihat tas branded di sana, bahkan memegang sambil memotret tas-tas itu. Si pelayan sempat menegurnya, tapi Sarah dengan santainya berkata bahwa dia akan membayar semua tas yang dia pegang tadi dengan uang cash. Wajib. Ternyata saingan Musdalifah nih cewek ya. Yojin yang sedang memesan tas menyaksikan juga kejadian itu, dan dia mulai menyukai sikap aneh Sarah. Semenjak itu, bagi Yojin, Sarah adalah sosok yang tidak bisa dia lupakan. 가입되셨고 1,000,000원 확인했습니다. Singkatnya, setelah menunggu 6 bulan, tas ungu pesanan Yojin akhirnya datang juga. Hanya saja Yojin tiba-tiba terpesona
melihat tas merah indah mahal yang dipajang di sana. Yojin ingin mencoba menjinjingnya, akan tetapi si pelayan melarang karena tas tersebut sudah dipesan khusus oleh orang lain, yaitu Sarah. Sejak saat itu, Yojin punya firasat kalau Sarah bukanlah orang sembarangan. Itu terlihat cara semua orang memperhatikannya. Menurut teman-teman Yojin di kafe, Sarah adalah kepala cabang boudoir di Asia. Boudoir adalah brand kelas atas yang sering memasuk keluarga kerajaan di Eropa selama 100 tahun dan hanya dijual kepada 0,1% kalangan atas di Korea Selatan. Akan tetapi, niat Yojin datang ke kafe itu bukan untuk mengetahui identitas Sarah atau nyobain makanan pecel lelenya, melainkan mendatangi meja VIP milik kalangan atas. Agar dia bisa bertanya kepada Presdir Choi Chae-yu, pemilik Mall Samwol. Mall Samwol adalah mall bergengsi yang hanya menyediakan produk-produk mewah brand luar negeri. Yojin memberanikan diri menanyakan tentang Choi Chae-yu yang tidak pernah merespon pendaftaran produk kosmetik NOX miliknya agar bisa dipajang di Mall Samwol. Padahal setiap tahun Yojin sering mengirim contoh produk kosmetiknya kepada Chae-yu. Chae-yu beralasan kalau Yojin tidak sejalan dengan dirinya serta rekan-rekannya yang hanya memakai produk luar. Makanya meja tempat duduk Yojin di kafe itu pun berada di bawah dekat toilet, sementara Presdir Chae-yu dan kalangan atasnya duduk di tempat VIP. Tentu saja Yojin merasa sakit hati. Dia pergi dengan perasaan kesal dan tak sengaja menabrak Sarah yang sedang membawa air minum. Membuat Yojin sangat emosi. Sarah yang merasa bersalah memutuskan akan membayar kompensasi dengan cara menukar tas merah mahal miliknya dengan tas ungu milik Yojin. Di sana juga Sarah berkata kalau sebenarnya dia pemakai lipstik keluaran kosmetik NOX milik Yojin. 이 립스틱 저도 잘 쓰고 있어요. Tak hanya itu, di luar Sarah juga mendatangi Yojin, mengajaknya untuk sekedar nongkrong sebentar. Dari sana, mereka mulai akrab, dan Yojin mengutarakan kalau pertemuan mereka ini sebenarnya bukan yang pertama kalinya. Waktu itu, Yojin sempat melihat Sarah membeli tas Birkin menggunakan uang cash di koper. Sarah yang mendengar itu hanya bisa tersenyum malu, menjelaskan kalau waktu itu dia baru pulang dari luar negeri, bahkan belum menyempatkan diri mandi. Seiring berjalannya waktu, mereka pun akhirnya menjalin pertemanan. Sarah memberikan wejangan, yang penting bukan seperti apa dirimu, melainkan bagaimana menunjukkan siapa dirimu sendiri. Karena orang di bawahmu akan iri melihat apa yang kamu punya, sementara orang yang berada di atasmu akan meremehkan apa yang tidak kau miliki. Menurut Yojin, Sarah begitu sempurna, dia selalu bertanggung jawab pada apa yang telah dia perbuat. Merasa tertarik dengan Sarah, Yojin mengajak Sarah tinggal di tempatnya. Kebetulan lantai 2 di rumahnya kosong, dan Sarah sepertinya menyetujui ajakan itu. Hanya saja sekarang detektif Bugyong masih penasaran kenapa si pelaku meletakkan tas ungu pemberian Yojin itu di TKP, padahal agar mayat sulit diidentifikasi, seharusnya si pelaku melenyapkan semua barang bukti. Yojin menjawab, mungkin si pelaku berniat menjebak dirinya agar dituding sebagai pelakunya. Karena jawaban itu, Bugyong kemudian bertanya lagi, selama menjalin pertemanan, apakah Yojin dan Sarah pernah terjadi perbedaan pendapat? Ya, meskipun kedekatan mereka terlihat sangat kuat, tapi sekali waktu di antara mereka pernah terjadi pertentangan, yaitu ketika bisnis Sarah sudah mencapai kesuksesan. Di situ, Sarah memiliki visi yang lebih besar, ingin melebarkan brand boudoirnya ke produk lain. Jadi bukan hanya tas saja, tapi juga ke bidang furniture, seperti kertas dinding, lampu, handuk, dan boboko. Mendengar hal itu, Yojin jadi tertarik dengan pengembangan usaha Sarah. Bagaimana kalau boudoir kolaborasi saja dengan NOX, brand milik Yojin. Namun, 녹수랑 부도는 추구하는 바가 다르지 않나? membuat Yojin hanya bisa terdiam, ditambah lagi setelah melihat sosmed milik Sarah, Yojin baru tahu kalau Sarah rupanya sempat menemui Chae-yu, pemilik mall yang telah menolak brandnya waktu itu.
Jadinya, Yojin merasa kesal. Sadar kalau dirinya memang kalah tenar dibanding Chaeyu, Yojin harus berani mengambil resiko biar tetap dapat cuan. Dia berniat menginvestasikan sebagian sahamnya pada brand Broadwar meskipun visi mereka tidak sejalan. Sarah menyetujui permintaan Yojin asalkan brand Nox bersedia menginvestasikan uangnya sebanyak 15 miliar won. Wajar sih Yojin berani menginvestasikan uang perusahaannya sebanyak itu karena produk Broadwar sudah sangat dikenal di kalangan sosialita. Di awal-awal kemunculannya, produk itu langsung menjadi pusat perhatian dan koleksinya selalu sold out di pasaran. Sampai-sampai keuntungan Sarah dan Yojin di bulan pertama mencapai angka 1,5 miliar won. Tapi sayangnya, ternyata hari itu adalah hari terakhir mereka bertemu. Andai saja kalau saat itu Yojin cepat-cepat melapor, mungkin insiden yang menimpa Sarah saat ini tidak akan pernah terjadi. Sebelum pergi, detektif Mugyong meminta foto Sarah kepada Yojin untuk mengetahui wajah asli korban. Sayangnya, Yojin tidak memilikinya karena Sarah tipe orang yang tidak senang dipoto. Setelah interogasi itu berakhir, para petugas polisi meninjau kembali video interogasinya, yang mana Mugyong melihat ada sesuatu yang mengganjal dari sikap Yojin. Dia menyimpan tas Birkin pemberian Sarah itu di lantai. Padahal kalau tas itu memang pemberian dari temannya sendiri, Yojin bisa sedikit menghargainya. Mugyong menyimpulkan entah tasnya atau persahabatan mereka yang palsu, sehingga membuat Yojin merasa kalau hubungan di antara mereka tidak ada yang spesial. Ditambah lagi, dia terlihat tenang saat memberikan pernyataan. Membuat Mugyong justru menaruh kecurigaan terhadap Yojin. Nah, di saat semua pergi istirahat, Mugyong diam-diam melihat rekaman CCTV saat Yojin berada di ruang jenazah. Dia sangat terkejut ketika melihat momen Yojin meludahi wajah mayat Sarah. Mugyong segera mencari tahu latar belakang Yojin yang ternyata memiliki riwayat kriminal, pernah melakukan kejahatan keuangan. Dia segera menanyakan ke petugas yang pernah mengurus masalah tersebut. Dan rupanya benar, setelah diselidiki, mereka memang pernah menghadapi kasus penculikan, penyerangan, dan juga pemerasan, di mana tersangkanya mengaku kalau dia hanya disuruh oleh Yojin. Menurut tersangka, Yojin meminta Sarah agar mengembalikan dana investasi sebesar 15 miliar won, tapi ditolak. Usut punya usut, uang yang digunakan Yojin untuk investasi ternyata bukan uang pribadinya, melainkan uang perusahaan. Ya, jadi sebenarnya yang diceritakan Yojin kepada Mugyong tentang kesuksesan kerjasama dengan Sarah itu bohong. Faktanya, bisnis yang mereka jalankan saat itu tak pernah menghasilkan keuntungan sepeser pun, bahkan hingga beberapa bulan. Yojin tentu saja protes sebab uang yang dia berikan kepada Sarah adalah hasil dari menggelapkan uang perusahaan. Sarah pun jujur, itulah alasan kenapa dia tak mau bekerja sama dengan Yojin dari awal, karena Yojin orangnya gak sabaran dan cepat merasa putus asa dalam segala hal. Sarah meminta Yojin agar tidak mengatakan persoalan ini kepada siapapun, bisa-bisa mereka akan berurusan dengan polisi. Yojin sempat berpikir akan menjual tas merah Birkin pemberian Sarah waktu itu, akan tetapi setelah dicek, tas tersebut rupanya palsu. Makanya tak heran jika Yojin tidak terlalu peduli dengan tas merahnya, dan saat ini pun dia ingin membuangnya ke sungai. Di tempat lain, Mugyong melihat rekaman CCTV saat orang suruhan Yojin, yaitu si Byung-wan, menganiaya korbannya. Terlihat si korban memohon kepada Byung-wan agar dibiarkan hidup. Mugyong yakin kalau korban yang dianiaya itu adalah Sarah, si kepala cabang Broadwar. Namun, menurut penelusuran yang pernah dilakukan, korban itu bukanlah Sarah, melainkan seorang staf penjualan bernama Hyo-eun. Katanya saat itu, Hyo-eun datang sendiri melapor ke kantor polisi dengan wajah penuh luka memar dan kaki kirinya digigit. Kalau diingat-ingat, sepertinya Mugyong sempat berpapasan dengan orang yang dimaksud di luar kantor yang terlihat menangis waktu itu. Mugyong tahu kalau orang tersebut hanya pura-pura patah kaki saja,
tapi Mugyong tetap perhatian, sengaja memberikan dasinya untuk mengelap luka dan keringat di wajah perempuan itu. 목발 반대라고. Tak lama kemudian, hasil penyelidikan baru muncul perihal tas boudoir yang telah disita. Byung-wan menegaskan bahwa semua barang ini adalah palsu. Tak hanya itu, divisi luar negeri juga mengkonfirmasi kalau di perusahaan boudoir luar negeri tidak ada orang bernama Sarah Kim. Singkatnya, Jae-hoon ditugaskan untuk melakukan penyelidikan terhadap Byung-wan si debt collector, menanyai bagaimana kronologinya kasus Sarah. Byung-wan membenarkan kalau sebelumnya Yojin pernah mendatanginya, menyewa jasa penagih utang Sarah kepadanya. Dan Yojin mengizinkan Byung-wan membunuh Sarah jika Sarah tak mau membayar utangnya. Tapi Byung-wan menolak perintah itu karena dia hanya menjual jasa penagihan utang saja, tidak termasuk membunuh. Ya, meskipun Byung-wan adalah seorang preman, tapi dia selalu ingat dengan ucapan Mamah Dedeh bahwa menghilangkan nyawa orang lain itu dosanya lebih besar daripada nyuri gorengan di warung. Setelah menemukan keberadaan Sarah, dia segera membawanya ke tempat sepi, kemudian mencoba menggertaknya, meminta agar Sarah segera mengembalikan uang Yojin sebanyak 15 miliar won. Sarah meminta waktu seminggu lagi, tapi Byung-wan menolak. Pokoknya Sarah harus membayarnya sekarang juga, sembari mengancam dengan mencekiknya. Sarah coba menawarkan bagaimana kalau dia membayar dengan tas-tas boudoirnya, yang mana harga satunya bisa mencapai 100 juta won. Sarah kemudian membawa Byung-wan ke gedung boudoir yang sudah barang tentu. Di sana banyak sekali tas boudoir yang harganya ratusan juta itu. Tapi saat anak buah Byung-wan mengambil satu persatu tasnya, Sarah jujur kalau tas itu semuanya palsu. Membuat Byung-wan merasa ditipu, sempat memukul Sarah sampai tersungkur, dan momen itu dimanfaatkan Sarah untuk menekan tombol darurat maling. Sehingga secara otomatis ruangan itu terkunci. Byung-wan yang emosi memukul Sarah secara bertubi-tubi, dan itu memang rencananya. Sarah langsung memohon agar Byung-wan tidak membunuhnya, dan petugas yang melihat kejadian itu dari CCTV melihat seolah-olah Sarahlah yang disakiti. Dan pada akhirnya Sarah bisa menuntut Byung-wan dengan kasus penculikan, penyerangan, dan juga pemerasan. Namun, Byung-wan baru tahu kalau nama yang menuntutnya bukanlah Sarah Kim, melainkan Hyo-eun. Sehingga dia meminta anak buahnya untuk menyelidiki masalah ini, yang rupanya setelah dicari tahu, Hyo-eun adalah nama staf boudoir yang pernah dipecat Sarah. Artinya, Sarah Kim menuntut Byung-wan menggunakan identitas Hyo-eun, dan ini adalah trik yang sering dipakai oleh seorang penipu. Kemudian, Jae-hoon melaporkan hasil penyelidikannya kepada semuanya, bahwa orang-orang yang kemungkinan terlibat dan patut dicurigai dalam pembunuhan Sarah Kim ada 3 orang, yaitu Yojin, Byung-wan, dan Hyo-eun. 핸드백에서 나온 쪽지문과도 일치하지 않았고요. Lalu, Jae-hoon mencari keberadaan Hyo-eun yang asli di media sosial, di mana setelah ditemukan orangnya, diketahui pekerjaan Hyo-eun saat ini adalah seorang joki antrian mall. Tanpa buang-buang waktu lagi, malamnya Jae-hoon berpura-pura menjadi joki antrian agar bisa mengetahui lebih jauh perihal latar belakang Hyo-eun. 오늘이 제일 싸고 롤렉스는 내일도 제일 Hyo-eun yang menyadari itu segera menegurnya. Dia mengira kalau Jae-hoon sepertinya tidak serius dalam pekerjaan ini. Tapi gara-gara hal tersebut, Jae-hoon dan Hyo-eun jadi bisa bicara berdua. Jae-hoon coba memancing Hyo-eun, membeberkan alasan kenapa dia ingin menjadi joki antrian, karena dia membutuhkan uang untuk membeli produk boudoir. Hyo-eun seketika menjawab, lebih baik Jae-hoon memilih merek lain karena barang-barang boudoir semuanya palsu. Hyo-eun berani berkata seperti itu karena dia sempat bekerja di boudoir dan dia direkrut oleh direkturnya langsung, yaitu Sarah Kim. Dulu ketika Sarah berkunjung ke toko tas tempat Hyo-eun bekerja, tak sengaja stokingnya sobek terlihat oleh Sarah. Dan setelah itu tahu-tahu Sarah membelikan stoking baru untuk Hyo-eun. Saat stoking itu dibalik, Hyo-eun menemukan kartu nama Sarah ada di sana.
Artinya Sarah mengajak Hyo-eun untuk bekerja di boudoir. Besoknya, Hyo-eun datang ke gedung boudoir milik Sarah yang masih dalam tahap renovasi. Sarah berkata kalau Hyo-eun nantinya akan menjadi salah satu staf yang melayani pengunjung di butiknya. 하는 사람이 효은 씨라고 확신해요. 효은 씨한텐 남들이 보지 못하는 걸 보는 신미안이 있는 것 같거든요. Suatu ketika, Choi Chae-yu, Presdir Mo Samuel, datang mengunjungi butik boudoir. Beliau disambut oleh para staf yang memperlihatkan tas-tas keluaran boudoir. Akan tetapi, Chae-yu tiba-tiba merasa mual setelah meminum minuman yang disajikan di sana. Dan Sarah segera membawa salah satu tasnya agar Chae-yu dapat memuntahkannya di sana. Di dapur, Hyo-eun tak sengaja menemukan obat milik Sarah yang memiliki efek samping mual dan ingin ongkek. Dari sana, Hyo-eun tahu penyebab Presdir Chae-yu muntah-muntah adalah ulah Sarah Kim untuk mengambil simpati Presdir Choi Chae-yu itu. Setelah kejadian itu, Chae-yu menjadi klien VIP boudoir, makanya kini kalangan atas banyak yang mencari boudoir yang disinyalir menjadi selera Chae-yu. Menurut Hyo-eun, itu adalah kualitas dalam industri yang dimiliki Sarah, dan Sarah Kim memiliki kualitas berbeda dengan yang lain. Keahlian Sarah Kim itu membuat Hyo-eun terpacu menggunakan cara Sarah dalam memikat orang-orang agar mau menjadi tamu VIP di boudoir. Awalnya, Hyo-eun berpikir dengan berhasilnya memancing orang-orang kalangan atas menjadi klien VIP, itu akan membuat Hyo-eun diakui. Tapi nyatanya, hal yang dia perjuangkan hanya membuat si pemilik boudoir tambah kaya karena Sarah Kim langsung menaikkan harga produknya lebih tinggi. Sedangkan Hyo-eun tetap menjadi kacung. Suatu malam Hyo-eun iseng-iseng mencari tas KW di pinggir jalan. Dia tak sengaja melihat tas dengan merek boudoir yang bahkan boudoir sendiri belum merilis model seperti itu. Hyo-eun segera memberitahukan hal itu kepada Sarah, namun Sarah terlihat tak peduli. Makanya sejak saat itu, Hyo-eun yakin kalau semua produk boudoir dari A hingga Z adalah palsu. Sebenarnya dia sudah gak mau lagi bicara tentang boudoir, makanya dia mengalihkan perhatian dengan cara membangunkan temannya bernama Dahi. Hanya saja, Hyo-eun curiga kenapa Jae-hyun begitu penasaran dengan cerita Sarah Kim. Makanya dia segera melihat ponsel yang digenggam Jae-hyun yang ternyata sedang merekam semua obrolan tadi. Di tempat lain, Mu-gyong menemui So-ui, wanita yang menjadi model di acara perilisan tas boudoir malam itu. Tujuannya untuk menanyakan apa yang dilakukan Sarah Kim setelah acara selesai. So-ui sebenarnya tidak begitu tahu soal itu, hanya saja saat acara usai, dia sempat melihat ada tamu tak diundang masuk ke dalam pesta, yang mana dia adalah Hyo-eun. Yang So-ui dengar, Hyo-eun adalah mantan karyawan Sarah yang dipecat, dan hubungan mereka memang kurang baik semenjak itu. So-ui juga sempat merekam pada saat Hyo-eun dan temannya Dahi itu datang ke acara perilisan. Dengan begitu, Mu-gyong segera mencari keberadaan Hyo-eun, yang menurut kabar dia sering bersama Dahi, temannya saat bekerja di toko beberapa tahun lalu. Sekaligus orang yang menemukan jasad Sarah Kim waktu itu. 벌써 오셨어요? Jae-hyun segera membeberkan informasi yang dia dapat dari Hyo-eun bahwa butik boudoir menjual barang-barang palsu, bukan barang branded seperti yang mereka kenal. Mu-gyong juga menceritakan informasi yang dia dapat bahwa jasad yang telah Dahi temukan waktu itu adalah jasad Sarah Kim. Mu-gyong mencurigai mereka berdua karena waktu itu mereka terlihat meneror jalannya acara. Hyo-eun mengaku kalau itu hanyalah bentuk kekecewaannya saja. Mengklaim kalau dia memiliki bukti yang cukup kuat untuk menjatuhkan Sarah Kim. Ceritanya, kira-kira sebulan lalu, Dahi sempat berkunjung ke butik boudoir. Dia mencoba memakai tas-tas di sana dan dipoto oleh Hyo-eun yang masih menjabat sebagai staf. Sialnya, tingkah mereka diketahui oleh Sarah, dan Sarah menganggap kalau Hyo-eun sudah menyalahi kode etik perusahaan, terpaksa memecatnya. Usai dipecat, Hyo-eun berpapasan dengan salah satu petugas asuransi yang terlihat akan masuk ke ruangan Sarah. Namun setelah beberapa hari, imbas dari pemecatannya itu berakibat dirinya kesulitan mencari pekerjaan
setelah beredar rumor bahwa Hyo-eun telah menjual informasi pelanggan ke seorang agen asuransi. Seketika, Hyo-eun teringat dengan orang asuransi waktu itu yang masuk ke ruangan Sarah setelah dia dipecat. Yakin kalau ini pasti ulah si Sarah. Tak hanya Hyo-eun, Dahi juga terkena dampaknya. Dia dipecat dari pekerjaannya gara-gara kejadian kemarin. Makanya, mereka berdua kesal kepada Sarah Kim. Ditambah lagi, Mu-gyong dan Jae-hoon memberitahu kalau Sarah Kim menggunakan salinan KTP Hyo-eun dalam penyelidikan polisi. Kemudian, Hyo-eun dan Dahi memberikan sebuah buku yang menjadi bukti penipuan yang dilakukan oleh Sarah Kim. Hyo-eun juga menambahkan, alih-alih menjual barang sisanya dengan diskon gede-gedean, Sarah Kim malah membakar habis semua stok tas yang tersisa. Mungkin dia tidak mau rating barangnya jelek bila orang tahu ada barang sisa. Padahal kalau dilimpahkan ke pasar Cimol Gede Bage Bandung, mungkin saya bisa membelinya dengan harga ceban. Hyo-eun tahu kalau Sarah Kim sangat mencintai produk boudoirnya meskipun semuanya palsu. Itulah sebabnya orang dari kalangan atas mudah terkesan dengan cara bicaranya dan citra yang dia bangun. Usut punya usut, Sarah Kim juga berusaha agar barang koleksinya bisa masuk ke dalam mall besar, terutama Mall Samwol. Di antara bukti-bukti yang terkumpul di buku itu, terdapat pula pelanggan VIP boudoir tak terkecuali Presdir Choi Chae-yu. Semua telah tertulis di buku tersebut, termasuk orang yang mungkin telah membantu Sarah Kim selama ini. Masalahnya, buku itu tidak menulis asal-usul atau latar belakang dari Sarah Kim sendiri. Beres mendapat info dari Hyo-eun dan Dahi, Mu-gyong kemudian mendatangi butik milik Sarah Kim yang masih beroperasi meskipun pemiliknya sudah meninggal. Tujuannya untuk melakukan penggeledahan, akan tetapi rupanya barang-barang milik Sarah Kim sudah tidak ada di sana. Mu-gyong hanya menemukan dasi yang sempat dia berikan waktu itu. Setelah itu Mu-gyong kembali ke kantor. Jae-hoon muncul memberitahu kalau dia menemukan unggahan pertama boudoir yaitu 5 tahun lalu, padahal penjualan mereka baru dimulai bulan Mei tahun lalu. Aneh memang karena 5 tahun ke belakang belum ada merek boudoir di Korea. Artinya seluruh identitas dan reputasi boudoir bisa dibilang hanyalah rekayasa. Alhasil, untuk mengetahui dasar dari kasus ini, Mu-gyong dan Jae-hoon harus mendatangi lokasi pertama kali jasad Sarah Kim ditemukan, yaitu di dalam gorong-gorong. 나와. 아, 네. 유정이, 플래시. 말을 말자, 내가. Mu-gyong masuk ke dalam gorong-gorong itu, sementara Jae-hoon memberi instruksi dari luar, sembari mencari informasi pengunggahan 5 tahun lalu, di mana dia menemukan satu nama di akun Dewi Chongdam, yaitu Mok Ga-hui. Tak lama, Dahi menghubungi Jae-hoon, memberitahu kalau dia sempat melihat Sarah Kim menjadi pegawai biasa di acara diskon karyawan 5 tahun lalu. Hanya saja, waktu itu namanya bukan Sarah, melainkan Ga-hui. Sementara itu, Mu-gyong yang menelusuri gorong-gorong tiba di sebuah pembuangan sampah. Kembali ke Dahi dan Hyo-eun yang mencari sesuatu. Dahi masih kesal mengapa dia baru tersadar sekarang bahwa dia pernah melihat Sarah 5 tahun lalu. 5 tahun lalu, tepatnya di sebuah mall saat acara diskon karyawan, Ga-hui atau Sarah tiba-tiba datang menubruk Dahi yang sedang hendak selfie bersama teman-temannya. Dahi terpaksa merubah posisi selfie mereka sehingga Ga-hui tak sengaja ikut terfoto. Ga-hui langsung marah, gak terima jika ada orang yang memotret wajahnya sembarangan. Merampas ponsel milik Dahi, lalu menghapus foto yang ada wajahnya. Namun, meskipun wajah Ga-hui tidak terlihat, tapi Jae-hoon yakin itu adalah Sarah setelah melihat tato di kakinya. Kembali ke Mu-gyong, setelah menelusuri saluran sampah itu, ternyata terhubung dengan Mall Samwol milik Direktur Choi Chae-yu. Setelah itu, Jae-hoon membawakan baju ganti untuk Mu-gyong yang telah keluar dari pembuangan sampah itu.
Di sana dia memberitahukan kalau 5 tahun lalu Gahui atau Sarah pernah bekerja di mall ini. Dan sebelum Sarah Kim dibunuh, dia sedang mengupayakan produknya bisa masuk ke mall Samuel. Tak hanya itu, gorong-gorong tempat mayat ditemukannya Sarah Kim ternyata juga terhubung dengan mall Samuel. Jadi kemungkinan besar mall ini ada hubungannya dengan kasus kematian Sarah Kim. Mugyong berkata yang dia curigai bukanlah mallnya, tapi orang yang berada di sini. Tidak lain adalah presdir mall Samuel sendiri, yaitu Choi Chae-yu. Hanya saja tak ada bukti yang dapat memberatkan Chae-yu. Meskipun begitu, Mugyong tetap memberitahu kepada petugas kalau kali ini mereka akan menyelidiki Mok Gahui, orang yang pernah bekerja di mall Samuel 5 tahun lalu. Siapa tahu ada kaitannya dengan presdir Choi Chae-yu. Mendengar nama Gahui, salah satu petugas teringat pada kasus yang sempat dia tangani di kantor Nam Daimon, yang mana Gahui adalah buronan kasus penipuan. Tak pikir panjang lagi, Mugyong segera mendatangi kantor tersebut untuk mengkonfirmasi dan meminta dokumen bukti kasus tersebut. Petugas di sana berkata kalau kasus Gahui adalah penipuan, korban memesan barang kepadanya, tapi setelah menerima uangnya, Gahui tak pernah mengirim barang yang dipesan. Si petugas bertanya untuk apa Mugyong meminta dokumen kasus Gahui. Mugyong menjawab untuk menyelidiki kasus pembunuhan kemarin malam karena setelah diidentifikasi, korban merujuk kepada Gahui. Akan tetapi, si petugas menyanggahnya. Setahu dia, Gahui sudah tewas bunuh diri 5 tahun lalu karena tak sanggup membayar utang-utangnya kepada Bang Emok. Waktu itu, ketika tempat tinggalnya digeledah petugas, suasana di sana sudah nampak seperti kapal pecah. Di antara barang-barang yang aut-autan, petugas menemukan surat catatan bunuh diri yang sangat wangi. Dalam rekaman CCTV, terlihat dia melompat dari atas waduk sambil membawa tas branded yang disukainya. Sayangnya, kasus ini langsung ditutup sebagai kasus bundir meskipun mayat Gahui masih belum ditemukan. Karena kalau dilihat dari barang bukti surat bundir dan rekaman video CCTV, Gahui memang mengindikasikan melakukan bunuh diri. Jae-hyun bertanya, mungkinkah Gahui dan Sarah adalah orang yang berbeda? Mugyong justru curiga Gahui yang menghilang dari publik itu karena dia telah merubah namanya menjadi Sarah Kim. Mereka pun membuka catatan bunuh diri Mok Gahui untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. 이거 열자마자 수많은 적이 생겨날 거야. Ya, cerita Sarah atau Gahui dimulai saat dia bekerja sebagai staf di Mall Samuel. Sebelum menjalankan pekerjaan pertamanya, seorang personalia memberitahukan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh para karyawannya. Di antaranya adalah seorang karyawan tidak boleh menggunakan toilet, lift, dan eskalator yang khusus untuk pelanggan. Saat hendak pulang, Gahui tak sengaja melihat sebuah tas branded mewah dan mahal sampai-sampai membuatnya terperangah. Temannya segera membawa Gahui pergi karena untuk ukuran karyawan seperti mereka, tak mungkin rasanya dapat membeli tas semahal itu. Singkatnya, atasan mereka mengumpulkan para staf karyawan karena rupanya hari itu data yang diterima atasan tak sesuai dengan stok barang yang ada. Jadi bisa dipastikan ada pencurian atau datanya hilang. Masalahnya, kejadian itu ternyata pas Gahui kebagian giliran menutup butik. Dan aturannya, jika terjadi kerugian pada mall, maka karyawanlah yang harus menggantinya. Setelah dicek melalui CCTV, Gahui terlihat keluar membiarkan butik kosong, sehingga mengundang pencuri untuk membawa barang-barang di sana. Gahui beralasan saat itu dia ingin ke toilet, namun karena karyawan tidak diperbolehkan menggunakan toilet pelanggan, makanya Gahui menggunakan toilet karyawan, di mana untuk sampai ke toilet tersebut, Gahui harus berputar jauh. Meskipun alasannya sudah jelas, kebijakan mall tetap harus diterapkan, sehingga Gahui harus mengganti kerugian sebanyak 50 juta won. Dengan begitu, Gahui harus bekerja lebih ekstra lagi untuk mengganti kerugian itu. Saat bekerja, seorang pelanggan yang membawa troli hewan peliharaan tak sengaja menabrak Gahui yang mengakibatkan kaki Gahui memiliki luka goresan. Padahal Gahui sedang menghemat, tidak ada simpanan uang untuk mengobati kakinya. Sampai-sampai saat Gahui bekerja sampingan sebagai tukang cuci piring,
dia rela memakan makanan sisa sebagai pengganti makan malamnya. Sebagai rasa solidaritas sesama teman dan sesama karyawan, teman-teman kerjanya sengaja mengumpulkan uang donasi untuk Gahui karena merasa iba atas kejadian yang menimpanya kemarin. Koploknya, oleh Gahui uang itu malah digunakan untuk mentato bekas luka di kakinya agar tidak terlihat bodong. Sampai suatu ketika, Gahui mendapat kabar dari atasannya tentang adanya acara diskon untuk para karyawan mall. 백화점 임직원 대상으로 페미니스트가 수고비는 넉넉하게 챙겨줄게. Setelah itu, Gahui menjual barang tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Gahui menjual barang tersebut di sosial media menggunakan akun dengan nama Dewi Chongdam. Dia melakukan hal seperti itu agar bisa membayar ganti rugi perusahaan sebanyak 50 juta won. Hanya saja, barang yang dia pajang di sosmed belum juga mendapat respon dari akun lain. Sampai dia tak sengaja mendengar dua wanita sedang membicarakan tas cantik channel yang dijual habis oleh Gema, salah satu konten kreator. Entah dari mana si Gema mendapatkan tas tersebut. Tasnya sih biasa saja, tapi model fotonya menarik perhatian konsumen ingin membelinya. Seakan terinspirasi, Gahui coba meniru gaya foto Gema yang dia ambil di akun sosmednya. Lalu merubah wajahnya dengan wajah Gahui. Dan benar saja, tanpa menunggu waktu lama, banyak pengguna sosmed yang tertarik uploadan barang milik Gahui. Nah, setelah tahu caranya, Gahui semakin kecanduan melakukan penjualan seperti itu, di mana saat ada diskon karyawan lagi, dia membeli tas yang lebih banyak, bahkan sampai berani mengambil kartu karyawan lain agar dia bisa masuk ke dalam acara diskon berkali-kali. Dengan keberhasilannya itu, Gahui akhirnya dapat membayar ganti rugi perusahaan. Sekarang, Gahui menargetkan akan membeli tas yang dia inginkan dan dia ingin mendapatkannya dengan cara kemarin agar mudah dapat keuntungan. Masalahnya, saat hendak membeli tas diskon, pihak butik kini membatasi jatah pembelian setiap orang, yaitu maksimal 2 juta per orang. Alasannya, karena pihak butik sudah mengetahui adanya jual beli undangan secara ilegal. Makanya pihak butik membatasi pembelian, apalagi belum lama ini ada oknum yang tertangkap saat menjual barangnya kembali, itu sama saja memanfaatkan kebaikan pihak butik kepada karyawan. Jelas dong Gahui bingung bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan uang lebih karena pihak Bank Emok sudah terus-terusan menghubunginya terkait pembayaran utangnya yang sudah melebihi jatuh tempo. Dengan sisa uang yang dimiliki, Gahui pun membayar utangnya meski hanya bisa membayar pokoknya saja. Si rentenir yang gak mau rugi memaksa Gahui agar meminjam uang kembali untuk membayar bunga utang sebelumnya. Jadinya, Gahui memiliki tunggakan utang jauh lebih besar lagi. Memiliki utang sebesar itu, pastinya Gahui tak bisa membayarnya cepat-cepat. Maka tak jarang si debt collector mendatangi Mo Samwol tempat Gahui bekerja untuk menagih utang. Membuat semua orang yang ada di sana heran, Gahui pun segera berlari dan bersembunyi di tempat pembuangan sampah. Atas kejadian yang memalukan itu, atasan Gahui kini menempatkan Gahui di bagian gudang agar si debt collector tidak menemukannya. Tapi dasar lagi apes, saat Gahui membuka box kardus menggunakan cutter, dia malah merusak tas mahal yang ada di dalamnya. Membuat Gahui kesal mengapa nasib hidupnya selalu seperti ini. Karena merasa frustasi, sekalian saja Gahui meniupkan asap rokok ke sensor kebakaran hingga air keluar dan membasahi stok barang yang ada di sana. Sebelum pergi, Gahui menyempatkan diri mengambil satu tas di butik tersebut, tas yang menjadi incaran Gahui sebelumnya. Setelah itu, Gahui pulang lalu menulis catatan bunuh dirinya karena sudah tidak kuat lagi menanggung beban hidup. Dia akan mati bersama tas impiannya. Sementara di Mo Samwol,
semua karyawan mulai panik atas apa yang dilakukan Gahui, termasuk Presdir Chaeyu. Dia terlihat geram atas apa yang terjadi. 스프링클러 오작동으로 인한 소동점으로 마무리해. Gahui sendiri terlihat mengambil sisa uang dari pembelian yang dia tipu senilai 500 juta won, lalu memasukkannya ke dalam koper dan siap melakukan bundir. Karena menurut pemikirannya, dia boleh hancur tapi harus dengan cara yang gemilang. Membaca situasi dari rentetan cerita yang diterima, Mugyong menduga kalau Gahui adalah Sarah Kim. Mengingat sebelum Gahui bundir, dia mengambil uang terlebih dahulu sebanyak 500 juta won, dan sampai sejauh ini, para petugas tidak pernah menemukan jasad ataupun jejak uang peninggalannya. Jadi kemungkinan besar dia kabur untuk menjalani hidup baru menggunakan uang tersebut. Kemudian, Mugyong teringat akan tas berkilau yang Gahui idamkan, yang mana tas itu bernama Lady Bior, keluaran Lady Bag tahun 2018. Mugyong yakin kalau nama merek boudoir milik Sarah adalah berasal dari Bior, nama tas yang dia sukai. 목가는 죽고 싶었던 게 아니야. 자신을 바꾸겠다고. Lalu, Mugyong melaporkan hasil asumsinya itu kepada atasannya dan meminta agar kasus itu diangkat kembali. Namun, atasannya menolak. Dia sama sekali tak menghiraukan asumsi-asumsi yang Mugyong sampaikan. Menurutnya, sudah jelas Gahui itu mengakhiri hidupnya di waduk, bukan menyamar menjadi orang lain. Karena masih penasaran, Mugyong pergi ke waduk itu sendirian. Di sana dia mendatangi sebuah kafe yang tak jauh dari waduk, kemudian memperlihatkan foto Gahui, berharap si pelayan kafe mengetahuinya. Di sana, Mugyong tak sengaja melihat papan pesan para pelanggan, di mana di sana terpampang foto Gahui atau Sarah sedang bersama seorang lelaki. Foto itu memiliki tulisan yang mirip dengan tulisan yang dia temukan di catatan Gahui. Yakin kalau pesan itu memang ditulis oleh Gahui sebelum dia bundir. Melihat ada nama Jihyun, sontak saja Mugyong teringat dengan buku catatan yang diberikan Dahi dan Hyoeun. Karena di buku itu, Mugyong sempat melihat ada nama yang sama, yaitu Jihyun, mantan pria penghibur sekaligus pria yang disukai Chaeyu. Kalau begini ceritanya, bukanlah Chaeyu yang patut dicurigai, melainkan Jihyun. Kemudian, Mugyong menemui Chaeyu, memperlihatkan foto kedekatan Sarah Kim dengan Jihyun. Chaeyu hanya menjawab kalau mereka mungkin telah bersekongkol menipunya. Mugyong mengajak Choi Chaeyu bekerja sama mengusut masalah ini. Dia meminta seekor ikan piranha di akuarium milik Chaeyu, entah untuk apa. Besoknya, Jae-hun memaksa Mugyong agar mengizinkannya menyisir waduk untuk membuktikan kalau asumsinya benar, meskipun sang atasan tidak memberinya perintah. Tak tahu kalau Mugyong sudah bergerak duluan. Yang mana saat Jae-hun sampai di lokasi, tampak sekelompok petugas sedang menguras waduk tersebut karena dikabarkan di sana ditemukan ikan piranha. Jae-hun yakin kalau ini adalah ulah Mugyong. Jadinya mereka tidak usah capek-capek menyelam karena airnya sudah dikuras. Tak disangka, salah satu petugas menemukan sebuah tengkorak. Sontak, Mugyong dan Jae-hun pergi ke dasar untuk mengkonfirmasi apakah tengkorak itu benar milik Gahui. Akan tetapi setelah diidentifikasi, tengkorak tersebut dipastikan bukan Gahui, tapi milik seorang pria. Sontak saja, Mugyong teringat pada Jihyun, jangan-jangan tengkorak ini adalah Jihyun. Mereka pun segera menuju kediaman Jihyun, panik setelah melihat keadaan rumahnya dalam keadaan berantakan. Jihyun sendiri ditemukan sedang berada di sebuah bathtub, seperti orang stres yang kehabisan vitamin. Petugas kemudian membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Mugyong menjelaskan kalau kepolisian telah menemukan seonggok jasad di sebuah gorong-gorong yang diduga itu adalah jasad Sarah Kim. Dia curiga kalau pembunuh Sarah Kim adalah orang terdekatnya. Tapi 제가 죽였어요. pertemuan Jihyun dengan Sarah atau Gahui berawal saat Jihyun masih menjadi gigolo, pekerjaan terenak di dunia. Dia bertemu di sebuah klub, tapi saat perkenalan, Sarah memakai nama Enjay, bukan Gahui. Alasan Jihyun mendekati Enjay karena Enjay sudah memiliki suami. Jihyun lebih suka wanita yang sudah bersuami dibanding yang masih gadis karena menurutnya wanita yang sudah bersuami lebih gampang untuk digoda. Waduh, baru tahu gua ya ilmu ini.
Namun, pendekatan yang Ji-hyun lakukan rupanya mendapat penolakan dari Enjay, Ga-hui, atau Sarah Kim. Sampai-sampai Ji-hyun ditertawakan oleh teman sesama pria penghibur lainnya. Tapi tiba-tiba Enjay menjapri Ji-hyun, memintanya untuk menemaninya makan di luar. 그 외티는 더블로 꼭 챙겨주셔야 돼요. Sambil makan, mereka ngobrol satu sama lain. Dari sini diketahui, rupanya suami Enjay adalah Song-shin, nama yang tak asing lagi di telinga Ji-hyun, karena Song-shin adalah rentenir kaya dan Ji-hyun masih memiliki utang kepadanya. 없어. Kali ini, giliran Ji-hyun yang mengajak Enjay jalan, bahkan mempengaruhi Enjay agar mau kabur meninggalkan suaminya. 할 테니까 딱 1시간만 더 놀다가. Sebelum pulang, Enjay memberikan arloji mahal kepada Ji-hyun sebagai bayaran telah menemaninya. Namun ketika di rumah, Ji-hyun dipukuli habis-habisan oleh debt collector karena hutangnya sudah jatuh tempo. Sejak saat itu, Ji-hyun yang biasanya kerja asal-asalan, kini mulai serius dan tak jarang dia sering menghubungi Enjay agar mendapatkan uang. Dalam pertemuan itu, Ji-hyun melihat banyak bekas suntikan di tangan kiri Enjay, menduga kalau suaminya sering mencekoki Enjay dengan obat-obatan terlarang. Membuat Ji-hyun emosi, padahal Enjay sendiri sudah menyanggah dugaan Ji-hyun. Tapi Ji-hyun sudah kepalang nafsu, dia mengambil belati, lalu berniat membunuh Song-shin malam ini juga. Lagian, jika Song-shin mati, berarti hartanya akan jatuh kepada Enjay, dan Ji-hyun bisa hidup bahagia bersama Enjay menggunakan harta warisan tersebut. Namun ketika waktu eksekusi tiba dan Ji-hyun hendak menikam Song-shin, Enjay malah sengaja menghalanginya sehingga Enjay lah yang tertusuk belati Ji-hyun. Beberapa bulan kemudian Enjay sempat menghubungi Ji-hyun dan meminta pertolongan. Ji-hyun berkata setelah insiden malam itu, Enjay kabur dari suaminya lalu mengganti namanya menjadi Sarah Kim agar tidak bisa ditemukan oleh sang suami. Sarah Kim ingin memulai hidup baru setelah boudoirnya stabil. Dia juga ingin Ji-hyun mengelola salah satu cabangnya. Makanya Sarah meminta bantuan Ji-hyun untuk menggoda Choi Chae-yu. 저한테 매장 하나를 맡기고 싶다 그랬어요. 나보고 그 말을 믿으라는 겁니까? Sarah dan Ji-hyun sudah merencanakan masa depan. Makanya Sarah memberi Ji-hyun sebuah rumah mewah. Tanda kalau Sarah sudah mempercayainya. Tapi sebelum itu terjadi, Sarah ingin memanfaatkan kegantengan si Ji-hyun untuk mendekati Choi Chae-yu agar boudoir bisa diterima di Mall Samwol. 자리 하나 놔줄 테니까 조만간 출근해. 다들 나가세요. Dan setelah boudoir stabil, Ji-hyun berencana akan meninggalkan Choi Chae-yu dan hidup bersama Sarah Kim. Tapi Sarah malah menamparnya, artinya apa yang Ji-hyun lakukan masih belum sepenuhnya membuat Sarah puas. Entah apa yang harus Ji-hyun lakukan selanjutnya, yang jelas tiba-tiba saja di depan pintunya terdapat sebuah amplop merah berisi pin boudoir buatan Cina. Dan setelah dicari tahu, ternyata Sarah Kim lah yang menaruh amplop tersebut. Ji-hyun bermaksud ingin menemuinya, tapi dari kejauhan dia malah melihat Sarah Kim masuk ke dalam sebuah pabrik kecil yang dikiranya hanya pabrik tauco. Lalu setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah tempat permakan tas KW agar terlihat asli. Semenjak itu, Ji-hyun baru sadar kalau niat Sarah Kim mendekatinya bukanlah untuk mencari kepuasan untalnya saja, tapi juga memanfaatkannya dari hal lain. Dia disuruh untuk mendekati presdir Choi Chae-yu biar produk boudoir yang palsu itu bisa masuk ke Mall Samwol. Ji-hyun langsung merasa bersalah kepada Song-shin karena sudah berniat ingin membunuhnya. Tadinya dia melakukan itu demi cinta dan uang, tapi pada akhirnya dia malah dikhianati. Berniat ingin memberitahukan semuanya kepada Song-shin. Beberapa hari kemudian, Ji-hyun mendapat berita perihal penemuan seonggok jasad di gorong-gorong. Setelah mengecek, Ji-hyun langsung tahu kalau itu jasad Sarah. Dia menduga Song-shin lah yang menghabisinya, makanya Ji-hyun merasa bersalah. Andai saja dia tidak memberitahu Song-shin soal pengkhianatan Sarah, mungkin Song-shin tak akan melakukan hal seperti ini. Setelah mendapat informasi dari Ji-hyun, mereka segera menemui Song-shin untuk mendengar cerita perihal Enjay atau Sarah Kim dari sudut pandang Song-shin.
감사합니다. Song Shin bercerita kalau dirinya mengidap penyakit gagal ginjal yang sudah parah, jadinya mau tidak mau Song Shin harus melakukan transplantasi ginjal. Masalahnya, tak ada yang mau mendonorkan ginjal, baik keluarga ataupun teman dekatnya. Di saat itulah Gahui atau Sarah Kim muncul, yang saat itu masih berprofesi sebagai wanita penghibur. Dia siap mendonorkan ginjalnya, asalkan Song Shin memberinya uang 500 juta won. Kalau dipikir-pikir, itu namanya bukan mendonorkan ginjal, tapi menjual organ. Dan hal itu sangat dilarang di Korea. Untuk merealisasikannya, mereka terpaksa harus menikah dulu, meskipun itu hanya kawin kontrak. Awalnya, Song Shin tidak percaya dengan niat Gahui, tapi besoknya Gahui benar-benar mendatanginya. Sebelum melakukan pernikahan, Song Shin memberi identitas baru buat Gahui, yakni Kim Eun-jae. Dengan begitu, mereka pun bisa melangsungkan pernikahan meski tanpa cinta, tanpa rasa hormat, dan juga janji. Donor ginjal dari sang istri bisa dilakukan setidaknya jika pasangan telah menjalani pernikahan selama setahun. Makanya, Song Shin dan Eun-jae memutuskan untuk kawin kontrak selama 2 tahun dan Song Shin merubah latar belakang pendidikan Eun-jae yang tadinya hanya lulusan SMUp jadi lulusan Oxford University. Selama menunggu waktunya tiba, Song Shin meminta Eun-jae agar belanja ke mall-mall biar Eun-jae tidak terlihat seperti wanita ucing gering atau wanita penghibur, tapi layaknya istri orang kaya raya. Dari sinilah awal mula namanya menjadi gak asing bagi kalangan orang elit. Eun-jae juga diminta agar rutin menjalani cek darah, dan inilah penyebab kenapa di tangan Eun-jae banyak terdapat bekas suntikan. Suatu hari, Song Shin bercerita kepada Eun-jae bahwa dulu dia sempat diolok-olok oleh seorang teman karena pekerjaan Song Shin seorang rentenir. Tak lama kemudian, perusahaan temannya itu mengalami kebangkrutan, sehingga mau tidak mau dia harus meminjam uang kepada Song Shin. Lama-lama, hutang temannya membengkak, dia tak dapat membayar hutangnya sampai dia meninggal, dan anak yang meneruskan hutangnya pun angkat tangan. Suatu hari, anaknya datang sambil membawa pohon pinus. Katanya pohon tersebut dari tanah leluhur ayahnya dimakamkan. Dia bilang harganya mencapai 500 juta won. Entah apa yang ada di dalam pikiran Song Shin waktu itu, dia tiba-tiba mengambil pohon pinus tersebut lalu merelakan seluruh utang-utangnya. Kemudian, Song Shin menanam pohonnya di depan rumah. Bagi Song Shin, itu adalah kebaikan yang pernah Song Shin perbuat selama hidup. Karena bagi seorang rentenir, merelakan hutang pelanggannya adalah sesuatu yang tidak boleh. Waktu pun terus berlalu, Eun-jae mulai memperhatikan kesehatan Song Shin. Song Shin jadi tersadar kalau Eun-jae menjadi orang yang lebih mengenalinya daripada dirinya sendiri. Begitupun dengan Eun-jae, semenjak tinggal bersama Song Shin, dia jadi tak bisa membedakan mana kebohongan dan mana kebenaran. Yang pasti, baginya kekayaan bukanlah keadaan, tapi perasaan. Tak lama berselang, Ji-yeon muncul berniat menusuk Song Shin, tapi keburu dihalangi oleh Eun-jae. Di saat itulah Eun-jae sekalian mengungkapkan keinginannya kepada Song Shin bahwa dia ingin tetap hidup sebagai Kim Eun-jae. Di rumah sakit, saat Eun-jae siluman, kalimat pertama yang diucapkan Eun-jae adalah 신장은 괜찮아요? menandakan kalau Eun-jae tidak mau transplantasi ginjalnya untuk Song Shin gagal. Song Shin jadi terharu sehingga dia berjanji jika Song Shin meninggal nanti, dia ingin mewariskan semua hartanya untuk Eun-jae. Singkatnya, 2 tahun berlalu, di rumah sakit Song Shin telah siap menerima donor ginjal dari Eun-jae. Namun ketika Eun-jae keluar dari ruangan, anak buah Song Shin memberitahukan bahwa dirinya pernah memberi pinjaman kepada wanita bernama Eun-jae itu saat dia masih menjadi karyawan dan masih bernama Gahui. Orang itu sengaja memberitahu takutnya Song Shin terkena tipu juga. Makanya tanpa banyak mikir lagi, Eun-jae langsung ditawan oleh anak buah Song Shin dan berniat akan memberinya pelajaran. Akan tetapi, Song Shin segera menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Eun-jae. Lagian, hartanya tidak ada yang hilang. Dari awal, Song Shin sendirilah yang bersedia ditipunya. Dan setelah dilepaskan, Eun-jae memang tidak berbohong. Dia menepati janjinya untuk mendonorkan ginjalnya sehingga Song Shin bisa hidup sehat sampai hari ini. Namun setelah itu, Eun-jae tiba-tiba menghilang.
Song Shin tak pernah melihatnya lagi. Bahkan pohon pinus seharga 500 juta won yang ada di halaman rumahnya telah Enjai tebang sebagai bayarannya. Setelah bercerita panjang lebar ngalir ngidul, Song Shin memperlihatkan bukti berkas yang memperlihatkan bahwa Enjai telah mendonorkan ginjalnya kepada Song Shin. Bukti itu jelas membuat Mu Gyeong tersentak karena jasad yang ditemukan di gorong-gorong itu tidak memiliki bekas operasi transplantasi ginjal. Artinya, jasad itu bukanlah jasad Sarah Kim dan bisa jadi Sarah Kim masih hidup. Mu Gyeong mencerna semua ucapan-ucapan saksi yang mana dia menemukan sebuah pola yang dilakukan Sarah Kim. Dia menipu uang besar dan setelah memasukkan kematiannya, dia mengambil identitas baru untuk penipuan yang lebih besar. Mu Gyeong akan mengundang Sarah Kim tanpa surat perintah. Sementara itu para petugas polisi dibuat bingung kalau benar Bodwar ditetapkan sebagai penipuan, seharusnya rekeningnya dibekukan. Tapi sekarang malah terbukti melakukan transaksi keluar masuk uang, bahkan melakukan transaksi 15 miliar pada rekening Nox. Artinya masih ada yang menjalankan bisnis tersebut. Curiga jangan-jangan Mu Gyeong sebagai polisi yang menangani kasus ini telah mendapat uang suap darinya. Kemudian, Mu Gyeong menjelaskan kalau tersangka masih hidup, antara kasus Nox dan Bodwar itu saling berhubungan, jadinya Mu Gyeong meminta data rekening Nox untuk penyelidikan. Masa penahanan Yojin, si pemilik Nox, tak sampai 3 hari lagi, makanya Mu Gyeong harus segera menyelesaikan kasus ini. Lalu, Mu Gyeong meminta izin kepada atasannya agar Sarah Kim dimasukkan ke DPO publik, karena kalau tidak, sama saja mereka membantu tindakan tersangka. 이름만 대면 다 아는 상류층 사람들이 그렇게만 되면 도주 경로 확보 역시 조만간 평정심을 잃고 모습을 드러낼 겁니다. 입으로 부도와 사기 사건 피의자로 공개 제가 짜놓은 수배하겠다며 판에 피의자를 불러들일 겁니다. 이거 기회 아니면 나락이다. Setelah mendapatkan dukungan dari atasannya, Mu Gyeong lalu menggelar jumpa pers untuk menetapkan Sarah Kim sebagai buronan publik. Tiba-tiba, di luar terlihat seseorang keluar dari mobil dengan memiliki tato di kaki. Jae-hyun langsung menghentikan acara jumpa pers karena tersangka telah datang dengan sukarela dan para petugas pun menyiapkan semua berkas bukti untuk melakukan interogasi. 피의자가 자진 출두했어. Singkatnya, Mu Gyeong pun menemui Sarah Kim dengan segala berkas bukti yang ada. Kedatangan Sarah Kim ke kantor polisi bukan untuk menyerahkan diri, dia sama sekali tidak mengakui kalau dirinya bersalah. Meskipun Mu Gyeong mengatakan kalau Bodwar milik Sarah telah menipu banyak orang. Sarah menjelaskan bahwa siapapun bisa membuat tas, tapi tidak dengan merek mewah. Dan Sarah bisa melakukannya, jadi itu tidak bisa disebut penipuan. Kemudian, Mu Gyeong menanyakan kasus akun Dewi Chongdam yang telah menipu banyak pembeli. Sarah menjawab kalau orang itu telah mati bundir di waduk dan Sarah Kim bukanlah dia. Buktinya, Sarah masih hidup, lagian kasus itu sudah ditutup karena tidak ada tuntutan, jadi lebih baik gak usah membahas masalah itu lagi. Sarah mengatakan barang bisa disebut mewah jika sudah menyingkirkan hal terpentingnya, yaitu pelanggan. Semakin disingkirkan, mereka akan semakin menginginkannya. Jadi, Sarah menyingkirkan dirinya sendiri ke tempat di mana tak ada seorang pun yang menanyakan namanya untuk memulai dari awal. Dalam menghilangnya, Sarah Kim pernah menjadi seorang wanita penghibur. Di sana dia bertemu dengan Gema, seorang model yang akun serta gayanya sempat Sarah ikuti. Tujuan mereka rupanya sama, pilihan profesi sebagai wanita penghibur hanya sementara saja untuk mendapatkan modal dalam bisnisnya. Gema memberi Sarah saran kalau dia ingin cepat mendapatkan uang, pikatlah orang kaya. Dengan begitu, Sarah akan mendapat identitas baru sebagai orang elit. Di saat itulah Sarah bertemu dengan Song Shin lalu menikahinya. Jadi, meskipun semua barang yang diberikan Song Shin kepada Sarah adalah palsu, orang-orang akan menganggapnya asli karena Sarah adalah istri orang kaya. Dan memang benar, teman-teman Song Shin menganggap bahwa barang perhiasan yang dikenakan Sarah adalah asli. Bahkan saat Song Shin mengatakan kalau Sarah merupakan lulusan Oxford, semua orang di sana pada percaya. Lalu, salah satu istri teman Song Shin berbisik kepada Sarah. Dia mengajak Sarah untuk pergi ke suatu tempat yang mana di sana penuh dengan pria bening,
tidak keruh seperti suami-suami mereka. Di tempat itulah Sarah bertemu dengan Ji-hyun untuk yang pertama kalinya. 안녕. Sarah mengakui dirinya pernah melakukan tindak kriminal yang dapat menjeratnya ke ranah hukum, seperti mengubah ijazah dan identitas diri saja. Namun, itu tidak bisa disebut kejahatan jika Sarah menjadi seorang pejabat, layaknya presiden di negara Konoha yang diisukan memakai ijazah palsu. Kalaupun mengubah identitas disebut melanggar hukum, mungkin hanya didenda sekitar 80.000 won saja. 남들한테 어떻게 보이든 상관없는 사람처럼 굴면. 근데 사칭이 도덕적 비난의 대상이 될 수는 있어도. 이득을 노린 사칭과 학력 위조는 사기죄에 해당됩니다. Lalu muncul Jae-hoon memberikan data laporan uji produk Bodwar, yang mana laporan tersebut membuktikan kalau Sarah menjual tas harga kaki 5 dengan harga ratusan juta won, itu sama saja dengan menipu konsumen. Sarah lalu mengutarakan pembelaannya, nilai merek tidak ditentukan oleh biaya produksi, tapi oleh status sosial yang dibawanya. Yang Sarah jual adalah rasa superioritas dan nilai tambah. Sarah mengakui kalau produk tasnya dibuat di dalam negeri, hanya saja untuk tahap akhir pembuatan. Dia sengaja mengirimnya ke luar negeri biar pengrajin di sana yang menyelesaikan tahap akhir. Kemudian tas itu diimpor kembali ke sini, jadi apa salahnya? Toh cara itu bisa disebut legal, hanya saja caranya yang tidak etis. 그러니까 제가 사기면 그들도 사기인 겁니다. 부도화가 저한테 어떤 의미인지. Nah, sebelum memasuki sesi istirahat, sebagai pertanyaan terakhir, Mu-gyeong ingin tahu bagaimana Sarah menjelaskan perihal klaim merek tas Bodwar yang katanya produk itu untuk kerajaan Eropa selama ratusan tahun. Sarah menjawab sebenarnya klaim tersebut bukanlah disebut promosi, tapi hanya dari mulut ke mulut saja. Sarah dengan sengaja meminta teman-teman Ji-hyun agar memberitahukannya kepada pelanggan para wanita-wanita kaya. Dengan begitu, kualitas Bodwar otomatis menyebar, sehingga kepercayaan membesar dan lahirlah keyakinan. Sarah tak berperan apa-apa. Artinya jika Sarah seorang penipu, maka mereka bisa dibilang komplotan, bukannya korban, karena mereka sendiri yang membuat cerita itu. Namun buktinya, tidak ada satu orang pun yang menuntut akan hal ini. Intinya, mengapa disebut penipuan, padahal tak ada pembeli yang merasa menjadi korban. Setelah istirahat usai, Mu-gyeong sengaja mempertemukan Sarah dengan Yojin yang sebelumnya berkata kalau dia adalah korban Sarah Kim. Berharap dengan mempertemukan kedua orang itu dapat menjerat Sarah Kim, mengingat Yojin sepertinya benci sekali pada Sarah sampai-sampai dulu meludahi mayatnya. Namun, di luar dugaan, Yojin malah menyangkal kalau dirinya tidak pernah berinvestasi kepada Sarah, bahkan Yojin merasa tidak pernah dirugikan sama sekali. Karena mereka tahu jika penipuan Sarah tak terbukti, maka Yojin juga tidak akan bisa dituduh melakukan penggelapan dana. Jadinya mau tidak mau, mereka berdua akhirnya harus dibebaskan. Hal itu pastinya membuat atasan Mu-gyeong kecewa. Seharusnya dari awal dia tidak memberi kesempatan Mu-gyeong untuk menangani kasus ini. 뭘 버리고 있는지 다 끝난 거죠. 회사 정여진 데리고 나와. 이미 충분히 괴로우신 것 같아서. 기회도 받아먹을 줄 아는 놈한테 줘야 하는 건데. Di luar, Sarah termenung mengingat saat dia memulai hidupnya kembali setelah membuat catatan bunuh diri. Dia merubah namanya menjadi Sarah Kim, terinspirasi dari tulisan majalah yang dibaca oleh Yojin. Rupanya, uang hasil penipuan Sarah tidak digunakan hanya untuk berpoya-poya saja, tapi juga digunakan untuk sedekah kebaktian di gereja. Kemudian, barulah dia menghambur-hamburkan uang dengan menyewa odong-odong sultan, pergi ke hotel bintang 5, menikmati kemewahan yang belum Sarah rasakan sebelumnya. 그럼 편안한 하루 되십시오. 감사합니다. Setelah habis uang yang ada di kopernya, dia baru bingung harus bagaimana lagi untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Akhirnya, Sarah memutuskan bundir dengan cara melompat ke waduk sambil mempertahankan tas kesukaannya.
Akan tetapi saat tenggelam, Sarah teringat perjuangan dirinya ketika ingin mendapatkan tas Diornya itu. Ditambah lagi aksesoris tulisan Dior yang berhamburan di dalam air tak sengaja membentuk sebuah kata baru yaitu doir yang membuat Sarah berubah pikiran dan ingin tetap hidup. Setelah di daratan, dia membuat sebuah postingan di akun Dewi Chongdamnya yang mengatakan kalau dia telah membeli sebuah tas merek Boudoir yang disukai oleh kerajaan Eropa selama 100 tahun. Itulah awal mula tersebarnya isu kalau Boudoir adalah produk yang dipakai keluarga kerajaan Eropa. Kembali ke Mugyong, dia merasa ada sesuatu yang janggal ketika melihat rekaman video interogasi tadi di mana Sarah Kim mengatakan, 쪽에선 호화스러운 파티가 열려도 다른 한쪽에선 사람이 얼어 죽죠. Mugyong segera pergi keluar untuk menangkap kembali Sarah Kim yang kebetulan belum pergi. Jadinya Sarah langsung diborgol oleh Mugyong atas tuduhan pelenyapan nyawa wanita tanpa identitas di gorong-gorong. 거부할 수 있고 변명을 할 기회가 Sarah merasa sepertinya Mugyong ingin sekali Sarah ditangkap sampai-sampai terus mencari celah. Mugyong menegaskan bahwa dalam perkataan saat diinterogasi tadi ada sebuah kalimat yang menunjukkan kalau Sarah adalah pelaku pembunuhan karena hanya polisi dan si pelakulah yang mengetahui bahwa mayat anonim malam itu mati akibat kedinginan. Jadi bisa disimpulkan bahwa Sarah lah pelakunya. Sambil nyebat gudang garam, Sarah berkata, jika polisi memang menginginkan dia ditahan, buktikan mulai dari sekarang. Karena permohonan surat penahanan harus diajukan dalam waktu 48 jam sejak tersangka ditangkap. Jadi jika tidak diajukan dalam 48 jam, maka tersangka bisa dibebaskan dan sekarang sisa waktu polisi tinggal 47 jam 피의자를 lagi. 즉시 석방하여야 도망치면 사기꾼 잡히면 살인범. Kemudian, Mugyong memperlihatkan foto barang bukti yang ada di TKP. Mugyong menyimpulkan kalau jasad wanita ini sengaja dibuat semirip mungkin dengan Sarah lalu membunuhnya. Sarah hanya menjawab, tak ada bukti yang menyatakan kalau Sarah lah pembunuhnya. Makanya, Mugyong memutuskan untuk melakukan tes DNA. Jika DNA Sarah cocok dengan DNA yang menempel di kaki si korban, maka tamatlah riwayat Sarah. 할 수 있는 방법이 있다면 Masalahnya, hasil DNA yang menunjukkan tidak ada kecocokan, padahal dari awal Mugyong sudah melihat ekspresi Sarah yang tersenyum menandakan kalau hasilnya tidak akan cocok. Dia sengaja untuk mengulur waktu saja, sehingga kini waktunya tinggal 43 jam lagi. Mugyong berpikir, kalaupun bukti yang menunjukkan Sarah adalah pelakunya berusaha dihilangkan, tapi tetap saja jejak penghilangan bukti pasti ada. Alhasil, Mugyong akan mendesak Sarah Kim kembali. Mugyong bertanya Sarah berada di mana ketika acara rilis Boudoir selesai, karena Sarah tiba-tiba menghilang bahkan kontaknya pun lenyap. Sarah menjawab kalau dirinya pergi ke Moa Samuel karena butik untuk Sarah akan dibuka bulan Februari, jadi Sarah harus mempersiapkannya. Kalau tidak percaya, Mugyong bisa melihat kamera dashboard mobilnya. Setelah dari sana, Sarah pergi ke hotel untuk beristirahat. Pasti ada catatan layanan hotel di sana jika Mugyong ingin melihatnya. 차량 블랙박스 확인해 보시면 되겠네요. 그 다음은요? 아마 룸서비스 이용 기록이 남아 있을 겁니다. 그런가요? Mugyong tersadar kalau pernyataan Sarah barusan berbeda dengan pernyataan Choi Chae-yu, yang mana barusan Sarah berkata kalau Boudoir akan buka di butik Moa Samuel, sedangkan menurut Chae-yu, Boudoir belum lolos untuk masuk ke Moa Samuel. Mugyong yakin di antara mereka pasti ada yang berbohong, makanya Mugyong berniat menemui Chae-yu, sedangkan Sarah ditetapkan sebagai tahanan sementara terlebih dahulu. Singkatnya, Mugyong menemui Chae-yu untuk berbicara empat mata di suatu tempat yang aman. Dari obrolan mereka ternyata membuka sebuah kebenaran yang belum diketahui Mugyong. Chae-yu mengaku melihat sendiri di CCTV bahwa Sarah membawa koper besar yang kemungkinan itu berisi mayat, makanya Chae-yu menghapus video itu demi kenyamanan Moa Samuel. Padahal rekaman itu adalah bukti yang Mugyong butuhkan.
Makanya, Mugyong meminta Chaeyu agar menceritakan kejadiannya secara detail. Kemudian, Mugyong memperlihatkan ponselnya yang sejak tadi merekam percakapan mereka. Akan tetapi, Chaeyu juga rupanya merekam pembicaraan mereka sejak awal, sehingga ancaman Mugyong terhadapnya barusan juga pastinya terekam. Alhasil, agar tidak ada sebuah ancaman di kedua belah pihak, mereka memutuskan untuk menenggelamkan ponsel mereka masing-masing ke dalam air. Anjing, dasar orang kaya. Kemudian, Chaeyu berkata kalau Sarah Kim sejak awal memang mengincarnya. Dia mengorbankan banyak hal untuk datang kepada Chaeyu, mengajukan proposal pembukaan butik mewah di mallnya. Kim Hong-mi sebagai kepala divisi produk Moa Samuel mengambil proposal yang dibawa Sarah. Katanya proposal tersebut akan diserahkan kepada Direktur Park Sun-bok. Makanya dia meminta Sarah agar menunggunya sebentar. Akan tetapi setelah Sarah menunggu sampai menjelang malam pun, rupanya Direktur Sun-bok tak kunjung datang karena di mall tersebut tak ada direktur atau karyawan bernama Sun-bok. Waduh, dolim amat ya si Hong-mi. Hong-mi dari awal memang tidak tertarik pada produk Sarah. Dia dengan sengaja membiarkan Sarah menunggu lama dengan hasil yang nihil. Untuk itu, Sarah meminta bantuan Ji-hyun untuk mengorek informasi perihal Choi Chaeyu. Yang mana setelah dicari tahu, ternyata Chaeyu tak pernah percaya kepada orang. Kebiasaan dia adalah menaruh ponselnya dalam keadaan merekam di dekat teman-temannya. Lalu, dia pura-pura ke toilet sehingga apa yang teman-temannya obrolkan tadi dapat dia dengar, termasuk saat mereka membicarakan perihal tas boudoir yang sedang viral. Alhasil, setelah mendengar rekaman itu, Chaeyu pun menemui butik boudoir untuk menemui Sarah, kemudian menaruh ponselnya lalu pura-pura ke toilet seperti biasa. Namun karena Sarah sudah tahu kebiasaan Chaeyu, dia sengaja menjaga sungutnya dari ucapan yang berunsur menghina Chaeyu. Sebaliknya, dia memuji-muji Chaeyu. Dengan begitu, saat rekamannya didengar oleh Chaeyu, dia mulai tertarik pada Sarah. Makanya, dia mengutus Hong-mi yang kini naik jabatan menjadi direktur eksekutif untuk mendatangi butik boudoir, menawarkan Sarah agar mau membuka cabang di Moa Samuel. Hanya saja, karena Sarah masih sakit hati kepada Hong-mi atas perlakuan terhadapnya waktu itu, Sarah membalas dengan cara yang sama, di mana Hong-mi diminta untuk menunggu Sarah yang pura-pura sedang melakukan rapat. Hong-mi menunggu sampai larut malam, dan setelah malam tiba, barulah Sarah muncul memberitahukan kalau dia kurang tertarik karena persyaratannya cukup banyak. Ditambah lagi, hak untuk pengelola eksklusifnya mencapai 15% yang menurut Sarah itu terlalu mahal. Hong-mi pun dengan sikap acuhnya berkata kalau Samuel akan menegosiasikannya kembali. Namun, Sarah menegaskan bahwa boudoir lah yang akan meninjau Samuel, bukan Samuel yang meninjau boudoir. Lalu Sarah pun meminta Hong-mi untuk pergi. Hong-mi kemudian memberitahukan penolakan itu kepada Chaeyu, termasuk sikap Sarah yang begitu angkuh. Hanya saja Chaeyu malah meminta Hong-mi agar menyampaikan kepada Sarah bahwa komisi khusus untuk boudoir diturunkan menjadi 10%. Tapi belum juga tersampaikan, Chaeyu tak sengaja bertemu dengan Sarah Kim di sebuah bar. Jadinya sekalian saja mereka membahas pembukaan cabang boudoir di Moa Samuel. Akan tetapi, Sarah tetap menolak meskipun komisinya diturunkan 10%. Alasannya, dia telah ditawari oleh Mall de Mirae dengan tawaran komisi lebih kecil daripada Moa Samuel, yaitu 9%. Dengan memanfaatkan sifat Chaeyu yang tidak pernah percaya pada orang lain, Sarah mencoba menghasutnya dengan membuat cerita bahwa mungkin ada orang yang membocorkan informasi mengenai Samuel yang memberi komisi 10% itu, sehingga Demirai menurunkan komisinya lebih murah dari Samuel, agar banyak produk yang tertarik membuka cabang di mallnya. Kalau Sarah sih lebih mencurigai Hong-mi, jangan-jangan dia orang yang telah membocorkannya, membuat Chaeyu kini terpengaruh oleh omongan Sarah. Ya, Sarah ingin menyingkirkan semua orang yang tidak menyukainya. 기우겠지만 좀 걸리는 부분이 있어서요. 그래서 정보가 유출되는 건 아닌지. 기홍미 본부장. Alhasil, besoknya Hong-mi pun dipecat dari pekerjaannya oleh Chaeyu tanpa tunjangan dan THR lebaran. Ji-hyun memberitahukan berita itu kepada Sarah
membuat Sarah puas dan kini tinggal menjalankan rencananya untuk memasukkan Bodwar ke Mall Samuel lagi. Singkatnya, Sarah dan Chaeyu mendapat titik kesepakatan agar Bodwar membuka cabang di Mall Samuel. Sarah teringat saat dia dipecat ketika dia masih menjadi karyawan di Mall Samuel. Tak berselang lama, pelayan Samuel muncul memberitahu Chaeyu bahwa ada wanita yang mengamuk di depan mall. Dia mengaku sebagai Sarah Kim. Membuat Chaeyu bingung mengapa ada dua Sarah Kim. Sehingga Chaeyu menyimpulkan mungkin itu adalah wanita yang mengaku-ngaku saja, dan Sarah Kim yang asli berkata dengan wajah paniknya meminta Chaeyu agar jangan terlalu memperbesar masalah ini, biar Sarah sendiri yang menangani orang itu. Sebenarnya Chaeyu bukan tidak mau melaporkan masalah itu, tapi tidak bisa karena identitas Sarah Kim yang asli akan terungkap jika harus berurusan dengan pihak berwajib. Saat itu, Chaeyu tidak curiga sama sekali kepadanya, dan Chaeyu mengakui bahwa Sarah benar-benar penipu ulung. Hingga malam itu di sebuah pesta, Chaeyu melihat dari kejauhan wanita yang mengaku Sarah Kim itu ikut hadir. Dengan gaya dan penampilan yang mirip dengan Sarah Kim, dia yakin orang itulah yang membunuh Sarah Kim. Kemudian, Mugyong memberitahu Chaeyu bahwa Sarah Kim sebenarnya masih hidup, membuat Chaeyu sangat terkejut. Mugyong berkesimpulan kalau mayat wanita itu telah disamarkan menjadi Sarah Kim. Jadi bisa dibilang Sarah Kim itu ada dua, Chaeyu sendiri yang melihat mereka berdua kesulitan membedakannya. Lalu petugas dan tim forensik pun meninjau lokasi pesta yang mana ditemukan kabel CCTV yang telah dipotong seseorang, kemudian ditemukan bercak darah serta gaun yang sama dengan si korban. Jika pembeli gaun itu terbukti adalah Sarah Kim, maka dipastikan pelakunya adalah dia. Kemudian, Jae-hoon mengkonfirmasi gaun yang ditemukan petugas pada sebuah butik yang diduga pembuat gaun tersebut. Dan ternyata memang benar, gaun itu dibuat atas pesanan Sarah Kim. Waktu itu, dia meminta dibuatkan dua gaun yang sama. Masalahnya, tak ada CCTV di sana, tapi untungnya si desainer masih menyimpan jarum yang telah dipakai untuk mengukur baju Sarah Kim waktu itu. Sehingga petugas forensik dapat menguji DNA jarum yang telah dipegang Sarah Kim dan bisa mencocokkannya. Menurut hasil yang telah keluar, ternyata hasilnya cocok, akan tetapi bukan cocok dengan Sarah Kim, melainkan cocok dengan DNA si mayat wanita. 권위자일수록 자기는 절대 속을 리 없다고 맹신하거든요. 완벽한 사기. Besoknya, Mugyong segera melakukan interogasi lagi terhadap Sarah Kim. Mugyong menanyakan ada hubungan apa Sarah Kim dengan si korban, karena sebelumnya petugas polisi telah mendatangi sebuah tempat, dan setelah mengikuti informasi dari si supir taksi yang mengantar Sarah setelah pulang dari butik baju, Sarah pergi ke tempat itu. Ternyata itu adalah pabrik tempat pembuatan tas boudoir yang sempat dilihat Ji Hyun waktu itu. Hanya saja tempat tersebut sudah dalam keadaan kosong dan semua sidik jari di tempat itu rupanya telah dihapus, jadinya polisi sulit menemukan sesuatu untuk dijadikan petunjuk. Akan tetapi saat Mugyong melihat-lihat keadaan parkiran, dia bertemu dengan seorang pria parubaya. Mugyong menanyakan tentang orang-orang yang ada di pabrik itu. Si pria menjawab, kira-kira 10 hari ke belakang ada razia imigran gelap dan semua orang di dalam sana diamankan petugas untuk dikembalikan ke tempat asalnya. Di momen itu Mugyong melihat tangan si pria seperti kapalan, lalu menanyakan apa penyebabnya. Si pria menjawab, ini karena dia sering memegang pisau sol. Mugyong teringat pada kondisi mayat si wanita yang memiliki tangan kapalan juga. Makanya Mugyong mengkonfirmasi hal itu kepada Sarah kalau mayat itu pastinya seorang buruh pabrik tas di pabrik boudoir. Semua orang mengatakan mayat itu adalah Sarah Kim. Apa jangan-jangan wanita itu menyamar menjadi Sarah Kim, atau sebaliknya wanita itu memang Sarah Kim dan kau adalah orang yang menyamar sebagai Sarah Kim. Karena Cho Chaeyu pun bersaksi pada saat dipecat dia melihat Sarah Kim ada dua. Jadi siapa kau sebenarnya, wahai siluman? Mugyong kemudian mengungkit soal boudoir yang menjadi kelemahan Sarah. Mugyong berkata bahwa dia akan melaporkan penipuan boudoir sembari memperlihatkan catatan buku Hyoeun, mantan staf toko boudoir yang sudah Sarah pecat.
Buku itu berisi semua seluk-beluk perusahaan, mulai dari pelanggan, bahkan rahasia yang tak mau diungkap tertulis di sana. Mo Gyong ingin tahu akan seperti apa reaksi publik jika catatan itu dipublish. Sehingga penipuan boudoir selama ini terbongkar dan semua orang akan meninggalkan produk tersebut. Mendengar ancaman itu, Sarah mulai terpancing emosi. Sarah tak habis pikir mengapa seorang detektif bisa seenaknya membocorkan data. Dia berjanji akan membuat Mo Gyong dipecat, bukan hanya turun pangkat. Tapi Mo Gyong tak peduli, mengingatkan bahwa merek boudoir bisa jadi sesuatu yang asli jika kamu juga memang asli. Tapi karena kamu palsu, maka boudoir juga menjadi palsu. Kini posisi Sarah bagaikan kunyuk di ujung tanduk. Terbayang jika memang benar boudoir dicap sebagai barang palsu oleh pelanggan-pelanggannya. Jika hal itu terjadi, maka Sarah akan tenggelam hilang bersama merek boudoirnya sendiri. Namun, sesaat dia teringat pada perkataan Mo Gyong yang mengatakan jika boudoir akan dicap asli jika penciptanya juga asli. Maka setelah menimbang perkataan Mo Gyong, akhirnya Sarah bersedia bersaksi kembali perihal produk boudoir. Semua berawal saat Sarah sedang mencari para pekerja untuk produk tasnya. Dia menemukan sebuah pabrik kecil yang terdapat beberapa pekerja. Yang mana rupanya pekerja itu memproduksi tas-tas KW. Sarah langsung bisa menilai dari kualitas tasnya yang buruk, akan tetapi mata Sarah langsung tertuju pada tas merah yang begitu indah. Sarah sulit menemukan letak kepalsuan tas itu, dan tas KW tersebut dibuat oleh seorang wanita muda bernama Kim Mi-jong. 나랑 같이 핸드백 하나 만들죠. Sarah mengajak Mi-jong pergi ke pasar tradisional untuk membeli bahan, sekaligus belajar bagaimana cara Mi-jong membedakan bahan asli dan palsu. Kemudian, Mi-jong membuat tas menurut desain Sarah dan sedikit tambahan hiasan inisiatif darinya. Hasilnya benar-benar luar biasa. Sarah mengagumi hasil dari Mi-jong karena tas tersebut terlihat sangat elegan dan mirip tas-tas branded yang asli, meskipun bahannya hanya dibeli di pasar tonggeng. Singkatnya, Sarah telah mempekerjakan mereka beberapa hari. Kini mereka semakin akrab dan Sarah sangat mempercayai Mi-jong. Sarah sangat terkesan pada tas-tas buatan Mi-jong, makanya Sarah ingin bekerja sama lebih lama dengan Mi-jong. Namun, Mi-jong agak ragu karena dia dan teman-temannya adalah imigran gelap. Bahkan Mi-jong tak memiliki KTP, makanya dia tak bisa membuka rekening ataupun kartu BPJS. Sarah berkata itu tak masalah karena dia pun dahulunya sama seperti Mi-jong tidak memiliki identitas. Suatu hari Sarah meminta Mi-jong mewakili dirinya ke butik baju untuk fitting pakaian, mengingat ukuran tubuh mereka sama persis. Sarah tak bisa ke sana karena kebetulan ada jadwal lain, jadi Mi-jong mengaku saja sebagai Sarah, lagian muka mereka juga terlihat mirip. Saat di butik, Mi-jong merasa nyaman saat mengenakan gaun milik Sarah, ditambah lagi mengenakan perhiasan layaknya orang kaya. Saking percayanya Sarah kepada Mi-jong, dia memberi Mi-jong sebuah ponsel agar mereka gampang berkomunikasi jarak jauh. Sarah juga mengajak Mi-jong ke sebuah perpustakaan untuk memperkenalkan dunia kepadanya. Bahkan tak ragu meminjamkan identitasnya sendiri agar Mi-jong bisa membuat rekening dan berobat ke rumah sakit. Tentu saja Mi-jong jadi bingung kenapa Sarah begitu baik kepadanya. Sarah menjawab bahwa Mi-jong mengingatkannya pada seseorang. Di suatu hari, Mi-jong tak sengaja menemukan dompet milik Sarah yang tertinggal di pabrik. Alih-alih mengembalikannya, Mi-jong malah menyimpannya, bahkan menggunakan kartu ATM-nya untuk berpoya-poya. Membuat Sarah bingung karena banyak jejak transaksi di setiap toko atas nama dirinya, padahal Sarah tak pernah bertransaksi sama sekali. Singkatnya, udah 6 bulan lebih Mi-jong menggunakan identitas Sarah
tapi tak ada seorang pun yang menyadarinya. Selain karena wajah mereka cukup mirip, wajah Sarah juga jarang dipublish media. Hingga di suatu malam, Sarah didatangi oleh si Byung-wan menagih lagi utang 15 miliar won milik Yojin. Sarah yang berhasil kabur dari Byung-wan langsung menemui Mi-jong. Tak sengaja melihat anting yang dipakai Mi-jong mirip sekali dengan anting miliknya. Sarah mulai menyadari kalau semakin sini, Mi-jong selalu mencoba bergaya seperti dirinya termasuk gaya bicara. Sarah pun lalu memberikan tas ungu pemberian Yojin itu kepada Mi-jong. Nah, saat Mi-jong membuat ulah di Mall Samwol, hampir saja petugas di sana terkecoh mengira itu adalah Sarah Kim. Padahal Sarah Kim yang asli sedang berada di lantai atas bersama Presdir Choi Chae-yu. Saat di luar, Mi-jong tak sengaja melihat sebuah bis lewat bergambar seorang model wanita lagi memegang tas buatan Mi-jong dengan merek Boudoir. Mi-jong yang penasaran mendatangi butik tas Boudoir secara langsung dan melihat tas buatannya itu dihargai 50 juta won. Hal itu membuat Mi-jong shock tak percaya, padahal tas itu dibuat dengan biaya yang sangat minim, tapi Sarah mampu menjualnya dengan harga fantastik. Mi-jong pulang dengan perasaan kecewa, tak tahu kalau Sarah Kim sudah menunggu Mi-jong di dalam kamarnya. Sarah tak menyangka, ternyata memang Mi-jong orang yang meniru dan membuat ulah atas nama Sarah selama ini. Alhasil, Sarah yang kecewa pun memecat Mi-jong dan memutus kerjasama di antara mereka. Mi-jong sempat menolak, tapi Sarah gak peduli. Dia mempersilahkan Mi-jong jika Mi-jong ingin berontak melawan Sarah. Mi-jong yang merasa namanya telah dicuri dan menyembunyikan dirinya dari dunia, kini mulai berani melawan Sarah. Dia menghubungi polisi, melaporkan mengenai imigran gelap yang Sarah sembunyikan di pabrik tasnya. Dia juga menghapus semua sidik jari yang ada di pabrik agar dirinya tidak ikut diamankan, lalu muncul di acara perilisan Boudoir dengan busana dan gaya yang sama persis dengan Sarah Kim, membuat Sarah merasa panik. Kembali ke interogasi, yang pada akhirnya Sarah pun mengakui bahwa dialah yang membunuh mayat wanita itu. Tapi 사라킴이 되기 위해 죽였습니다. hal yang disampaikan itu membuat para petugas bingung, namun Mu-gyong tahu kalau Sarah Kim mengaku sebagai Mi-jong hanya untuk menyelamatkan Boudoir saja. Dia yakin kalau Sarah telah melakukan sesuatu. Dan memang benar, sebelumnya Sarah telah menghubungi Yojin, memberitahu jika Sarah Kim meninggal, maka Boudoir akan dialihkan ke Nox milik Yojin karena Yojin pemegang saham terbesar. Makanya Sarah rela mengaku sebagai Mi-jong agar Sarah Kim dicap telah meninggal dan Boudoir akan selamat di tangan Yojin. Namun meskipun begitu, Mu-gyong akan tetap berusaha membuktikan kalau dia adalah Sarah Kim asli, di mana Mu-gyong menyuruh Jae-hoon untuk mendatangi rumah sakit yang sempat melakukan transplantasi ginjal Sarah untuk Song-shin suaminya. Jika sampel jaringannya cocok, maka terbukti dia adalah Sarah Kim asli, bukan Mi-jong. Hanya saja, untuk mengetahui hasilnya, mereka harus menunggu waktu selama 1 jam. Nah, di sela-sela menunggu, Sarah yang mengaku Mi-jong berniat menceritakan bagaimana dia membunuh wanita itu. Tapi Mu-gyong melarangnya karena Mu-gyong sudah menyimpulkan kronologinya bagaimana cara Sarah membunuhnya. Menurut Mu-gyong, pesta perayaan perilisan tas Boudoir merupakan malam runtuhnya Boudoir karena malam itu juga berkumpulnya orang-orang yang membenci Sarah. Salah satunya Yojin, malam itu dia datang untuk membahas uang yang diinvestasikan untuk Boudoir. Kemudian, Yeon dan Dahi, orang yang pernah sakit hati oleh Sarah, datang berniat mengacaukan acara. Lalu ada Choi Chae-yu yang katanya datang sendirian, padahal diam-diam membawa anak buahnya setelah tahu kalau Sarah ada hubungan dengan Ji-hyun. Sarah menemui Yojin untuk mengatakan kalau besok dia akan membayar uang investasi itu. Sebaiknya Yojin pulang karena Sarah menyewa pengawal untuk mengusir Yojin. Tak hanya mereka, Ji-hyun pun rupanya muncul menyapa Sarah. Ji-hyun yang telah sadar kalau dia telah diperalat oleh Sarah selama ini, menyuruhnya mendekati Chae-yu demi bisnis Sarah sendiri. Bahkan, gara-gara Sarah, Ji-hyun berani berniat mencelakai Song-shin. Kini, Ji-hyun datang ingin membuat pelajaran, tapi Sarah gak peduli, menegaskan apa yang Ji-hyun alami sekarang adalah ulah Ji-hyun sendiri, bukan karena Sarah. 내가 널 속였겠냐고. 까발릴 수는 있고
후회할 거였으면 시작도 안 했어. Kemudian, setelah Sarah dapat menangani Ji-hyun, dia lalu didatangi oleh Choi Chae-yu yang tiba-tiba melabrak Sarah. Chae-yu sudah diberitahu Ji-hyun kalau Ji-hyun dan Sarah bersekongkol untuk menjatuhkan Chae-yu. Makanya, kini Chae-yu dan Ji-hyun bekerja sama untuk menjatuhkan Sarah dengan cara menaikkan harga komisi sebanyak 30% jika Bodwar ingin membuka cabang di Mall Samwell. Bersedia atau tidaknya Sarah, Chae-yu akan memberikan waktu sampai pesta perilisan usai. Menurut Mu-gyong, Chae-yu lebih rela mendapat kerugian mallnya daripada mendapat kekalahan dari Sarah. Setelah itu, Mu-gyong memperlihatkan video kekacauan pesta yang dibuat Hyo-eun dan Dahi. Mu-gyong menyimpulkan, pasti Sarah tak akan tahu siapa yang melakukan semua ini karena terlalu banyak orang yang pernah tersakiti oleh dirinya. Namun tiba-tiba Sarah melihat satu orang yang tak ingin Sarah lihat, tiada lain adalah Mi-jong, mengenakan pakaian dan gaya rambut yang sama. Kemudian Sarah membawa Mi-jong ke tempat sepi. Tanpa Sarah ketahui, Mi-jong ternyata membawa pisau yang biasa dia gunakan untuk memotong bahan kulit tas. Dia berusaha menyerang Sarah dengan pisau itu. Akan tetapi Sarah yang bisa melawan berhasil membenturkan kepalanya ke meja, membuat Mi-jong tersungkur. Kemudian Sarah menghancurkan wajah Mi-jong dengan memukul-mukul benda keras yang ada di sana. Setelah itu, Sarah memasukkan jasad Mi-jong ke dalam koper. Akan tetapi Sarah tahu kalau dia tak bisa melenyapkan jasad itu sendirian, sehingga dia memanfaatkan Chae-yu yang bisa membuat sesuatu yang ada menjadi tak pernah ada. Sarah pun menemui Chae-yu, memberitahu kalau dia bersedia membuka cabang Bodwar di Mall Samwell dengan kompensasi yang pernah diajukan Chae-yu. Alhasil, tanpa pikir panjang lagi, malam itu juga barang-barang Bodwar milik Sarah segera diangkut ke mobil box untuk dipindahkan ke Mall Samwell, termasuk koper berisi mayat si Mi-jong. Nah, setelah di lokasi, Sarah menyeret koper itu ke tempat pembuangan sampah, lalu membuangnya di sana beserta tas ungu miliknya. Sarah mengira kalau pembunuhan itu tak akan tercium oleh orang-orang, namun tanpa dia duga, ternyata Mi-jong masih hidup. Dia berusaha keluar dari tempat itu mengikuti arah cahaya, bukti kalau di gorong-gorong itu banyak sekali sidik jari milik Mi-jong. Hingga pada akhirnya, Mi-jong tak mampu bertahan lagi, lalu meninggal tepat di bawah lubang gorong-gorong. Saat Mu-gyong menyampaikan kesimpulannya, tahu-tahu Jae-hyun yang sedang di rumah sakit memberitahu kalau sampelnya ternyata hilang. Hal itu membuat Sarah sedikit memiliki celah untuk membela, di mana dia menceritakan kejadiannya menurut versi yang dia alami. Jadi, saat Sarah membawa Mi-jong ke tempat sepi, di sana Mi-jong merasa kecewa karena Sarah telah mengklaim tas buatannya sebagai karya Sarah, lalu menjualnya dengan harga mahal. Sarah membalas kalau Mi-jong tak mengetahui betapa susah dirinya untuk sampai ke titik ini. 보면 아는 사람 생각난다고 했던 거. 사장님 얘기죠. Mi-jong pun berniat membunuh Sarah agar Mi-jong bisa menggantikan posisi Sarah. 사장님이 아니라 사장님이 가짜여서 가능한 거. Sebenarnya tak ada niatan Sarah untuk membunuh Mi-jong, andai saja ada kata maaf yang keluar dari mulut Mi-jong. Masalahnya, darah terus keluar dari kepala Mi-jong, membuat Sarah panik. Dia mencoba meminta pertolongan keluar hingga tak sengaja bertemu dengan Song-shin suaminya. Song-shin merasa bingung melihat tangan Sarah berlumuran darah. Tapi entah apa yang dipikirkan Sarah, dia kembali ke lokasi sembari pura-pura tak mengenali Song-shin. Kemudian, dia memukul wajah Mi-jong menggunakan benda keras secara membabi buta. Ya, mungkin saat itu Sarah baru kepikiran punya ide untuk menjadi Mi-jong dan Mi-jong menjadi Sarah. Makanya, saat dalam interogasi, dia tetap berdalih pada Mu-gyong bahwa dia adalah Mi-jong dan yang dia bunuh adalah Sarah Kim. Sekarang keputusan ada di tangan Mu-gyong, apa ingin mengusut kasus Sarah mengenai pembunuhan dan penipuan merek Bodwar meski akan buntu karena gak ditemukan bukti. Atau memilih menangani kasus Mi-jong yang terjerat kasus pembunuhan saja.
Keadaan itu tentu saja membuat Mugyong bingung, ditambah lagi atasannya terus menekan agar Mugyong segera menyelesaikan kasus ini, berhubung nasib timnya sedang dipertaruhkan. Setelah menimbang, mengukur, dan sebagainya, Mugyong akhirnya memutuskan akan menangkap Sarah Kim atas nama Mijong dengan tuduhan pelenyapan nyawa seseorang. Dan Mijong akan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. 사건 이전부터 치밀하게 살인을 계획한 점, 죄책에 상응하는 처벌이 필요하다. 김미정을 징역 10년에 처한다. Singkatnya, saat Sarah Kim mengganti bajunya dengan baju tahanan, kali ini nampaklah bekas luka di tubuhnya, bekas transplantasi ginjal yang pernah dia lakukan. Menandakan kalau dia adalah Sarah Kim asli. Andai saja Mugyong menyelidiki bekas luka itu, mungkin Sarah Kim tidak bisa mengelak lagi dalam interogasinya. Nah, karena Mugyong telah dianggap menyelesaikan kasus pembunuhan di Gorong-Gorong, akhirnya Mugyong mendapat kenaikan pangkat dari Kopasjat menjadi Kepala Kepolisian Metro Seoul. Beberapa hari kemudian Mugyong mengunjungi Sarah di penjara. Dia memberitahukan kalau jasad Mijong yang diklaim sebagai Sarah Kim kini telah dikremasi sebagai jasad tanpa identitas. Kemudian Mugyong juga memberitahukan bahwa boudoir masih banyak peminatnya meskipun tanpa adanya Sarah. Lalu Mugyong bertanya bagaimana perasaan Sarah setelah menipu dunia. Sarah menjawab tidak ada seorang pun yang merasa tertipu karena semuanya berjalan sesuai dengan keinginan. Dia berhasil menyelamatkan boudoirnya, lalu Mugyong bisa naik pangkat dan mendiang Mijong kini meninggal dengan identitas Sarah Kim sesuai keinginannya saat masih hidup. Sebelum mengakhiri kunjungannya, Mugyong meminta Sarah agar menjawab pertanyaannya yang terakhir dengan singkat dan jelas. Inilah pertanyaannya. 이름이 뭐예요? Tamat. Ya, memang kalau dipikir-pikir, Sarah ini dari awal hingga akhir namanya berubah-ubah, meskipun ada yang bilang apalah arti sebuah nama. Tapi menurut saya, sebuah nama atau identitas itu sangatlah penting untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat, baik yang bersifat positif atau negatif, baik di dunia maupun akhirat. Dalam drama barusan, Sarah mengajarkan kita bahwa kebohongan untuk menutupi rasa insecure akan menjadi kecanduan yang menghancurkan diri sendiri. Dan ingatlah bahwa penerimaan